F absen 3 dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan cerpen yang saya buat yang berjudul Narkoba Merusak Masa Depan. David adalah remaja berusia 17 tahun yang sedang duduk di bangku SMA. Dia dikenal sebagai murid yang teladan, pintar, dan penurut. Namun, semua itu telah berubah semenjak ia mengenal seorang perempuan yang ia tolong karena dikejar seorang perompak, yaitu Diana. Diana adalah seorang wanita berusia sekitar 21 tahun dengan pergaulan luas dan kemampuan finansial yang bagus. Tapi siapa sangka, sosok wanita terpandang dan pribadi yang cukup mengesankan ternyata seorang pengonsumsi narkoba. Sudah hampir 3 bulan, David mengenal sosok yang sedang berbincang dengannya kini, yaitu Diana. David merasa heran dan terus bertanya-tanya, bagaimana Diana bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya di usia muda, ditambah lagi Diana sedang kuliah di salah satu universitas ternama. David sedang bercerita tentang masalah finansial keluarganya yang memungkinkannya untuk putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Kak, kayaknya David bakalan putus sekolah. Rencananya David mau bantu orang tua dulu, tapi kalau bisa sih nyari kerjaan part time biar David bisa sambil sekolah. Serius Fit, kamu mau coba ngelamar di mana? Belum nih kak, belakangan ini David lagi stres banget, banyak pikiran. Oh iya, kakak kok bisa kelihatan tenang gitu, kayak nggak ada pikiran finansial juga bagus, bahkan di kondisi kakak yang hidup sendirian. Apa tipsnya? Atau mungkin kak Diana ada kerjaan part time buat David? Oh begitu. Oh kebetulan Fit, kalau kamu emang perlu, kakak ada kerjaan yang ada, tapi resikonya gede, cuma gajinya lumayan, bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Ditambah kamu nggak perlu putus sekolah. Mendengar, David pun tergoda dengan ajakan Diana dan membuat janji untuk bertemu dengannya di kafe malam itu. Tapi siapa sangka, ternyata pekerjaan yang ditawarkan Diana adalah sebagai pengedar satu narkotika. David sangat terkejut dan tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis yang ia kagumi dan percaya adalah seorang pengedar dan pengonsumsi narkoba. David nggak mau kak. David lebih memilih jadi kuli kalau gitu. Yakin Fit nggak mau? Gajinya lumayan dan kamu bisa kaya dalam waktu singkat karena juga kamu nggak perlu berhenti sekolah. Kalau kamu jadi kuli emang bisa kaya dalam waktu secepat itu. Setelah banyak kata-kata godaan yang dilontarkan oleh Diana, akhirnya David mau menjadi pengedar narkoba. Sebulan ia bekerja sebagai pengedar narkoba. Ia merasa kehidupannya sangat berubah. Benar kata Diana, hidupnya lebih baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Ia juga sudah bisa membeli rumah di salah satu perumahan elit. Teman-temannya pun banyak yang heran kenapa David bisa sukses dalam waktu yang singkat. Dan ketika ditanya, ia hanya menjawab, saya kerjain semua kerjaan asalkan bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Makin hari, hidupnya makin bergelimbang harta. Dan sekarang, dia sudah tidak lepas dari yang namanya narkoba. Setiap hari, kepribadiannya mulai berubah menjadi orang yang tak karuan. Kadang pulang, kadang enggak. Dari siswa yang rajin dan teladan menjadi siswa yang angkuh dan arogan. Diana pun makin sering bersama David. Hari demi hari, ia menjadi lebih acak-acakan. Setahun berlalu, dan ia merasa hidupnya akan baik-baik saja. Tapi siapa sangka, setelah 2 minggu tidak pulang ke rumah, sesampainya di rumah David, sudah dikejutkan dengan mobil polisi yang terparkir di depan rumahnya, dengan personil polisi yang sedang menggeledah setiap inci rumahnya. Ia hanya punya satu pilihan saat itu, kabur dan menelpon Diana. Diana tidak mengangkat telepon dan tidak lama dari itu salah satu temannya yang tidak lain adalah pengedar narkotika menelponnya. Gawat Fit, kita udah ketahuan polisi. Kak Diana udah di penjara sekarang. Kamu harus kabur Fit secepatnya. Berhari-hari ia pun pindah dari tempat hanya demi lari dari polisi. Tapi pernah ia sangka ia akan menjadi buronan polisi. Sebulan kemudian, David akhirnya tertangkap di rumah temannya di luar kota. Sekarang ia berada di balik jeruji besi dan tidak mengikuti rehabilitas rutin. Menyesal, hanya kata itu yang sekarang David bisa ucapkan.
seandainya dulu ia tidak mau menjadi pengedar narkoba dan memilih pekerjaan yang lebih halal, mungkin saat ini ia akan sudah bisa mengejar mimpinya di perguruan tinggi, bukan di tempat rehabilitas. Memiliki masa depan yang cerah, tapi hanya kata seandainya yang bisa terucap dari mulutnya. Nah, sekian cerpen yang saya bacakan tadi. Adapun amanat yang saya bisa sampaikan dalam cerpen kali ini yaitu jauhilah narkoba, karena narkoba bisa merusak masa depannya. Mau dalam keadaan sulit sekalipun, jangan pernah memiliki pikiran untuk mengonsumsi narkoba. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.